Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SD Cemerlang, Bapak Yus MPD dan Ibu Bapak semua guru dan pendidik SD Cemerlang yang saya hormati dan saya banggakan. Ya Ibu Bapak, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan komunitas belajar. Nah, di mana di hari ini saya akan sharing mengenai budaya positif gitu. Seperti apa sih budaya positif itu di lingkungan sekolah gitu seperti. Oke, nah Ibu Bapak pernah mendengar apa itu disiplin positif? Disiplin dulu deh. Disiplin itu kita sering mendengar ya. Oke, kira-kira apa sih disiplin itu menurut Ibu Bapak? Menaati peraturan. Oke, Bu apa lagi? Tertib, kata Bu Novi ya. Nah itu pasti sering ya, apalagi kita di lingkungan sekolah ya seperti itu pasti kita sering dengar. Nah kalau yang sekarang itu adalah disiplin positif atau budaya positif. Nah positif itu kan sesuatu berarti yang pastinya baik ya, arahnya ke arah yang baik itu disebut positif. Oke. Ya bukan positif yang lain ya, tapi kan kalau positif hamil juga itu baik ya, betul. Oke, yang pertama nih Ibu Bapak, ada pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Bapak setuju atau tidak? Tidak. Oke, kenapa Bu tidak setuju? Tidak selalu dihukum sih, dikasih yang berat. Oke, tidak selalu dihukum ya, dan tidak selalu mendisiplinkan anak hukuman itu ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa Bu setuju? Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa? Soalnya kalau disuruh membaca jadi menjadi kebiasaan Yang baik nantinya. Oke. Boleh tepuk tangan buat Bu Ina untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya ya, yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, betul atau tidak? Betul. Oke, jadi ketika kita memberikan apresiasi ya terhadap hal yang telah dilakukan oleh anak, biasanya muncul motivasi belajar dari anak. Nah, oke, dari sini. Nah, tadi bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dari disiplinnya sendiri. Nah, apakah disiplin itu dapat dicapai tadi dengan hukuman? Tidak ya, tidak selalu, betul gitu. Tidak selalu dengan hukuman anak-anak menjadi disiplin. Kadang mereka malah mengulangi lagi kesalahan ya, karena ketika diberi hukuman, apa sih efeknya terhadap anak itu Ibu Bapak? Kira-kira yang dirasakan oleh anak ketika kita beri hukuman? Sakit hati, betul. Apalagi Pak? Ada efek jerah Bu? Oke, ada efek jerah. Oh, ketika hari tersebut. Oke, apalagi? Bu Uji? Ya ada lagi ya. Tadi ya betul ya bahwa apakah bisa dicapai dengan hukuman? Tentunya tidak selalu ya, karena efek yang dihasilkan dari setiap anak itu pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, oke, sekarang Ibu Bapak ada teman di sampingnya? Ada ya. Oke. Boleh depan belakang, boleh. Nah, di sini peserta A ada 2 orang nih, bertugas mengepalkan salah satu tangan seolah sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Temennya yang B bertugas untuk membuka kepalan tangan temennya dengan segala cara, misal dengan membujuk, menggelitik, menggoda, menawari sesuatu dan sebagainya. Oke? Instruksinya ini gak Bu? Perempuan tidak. Boleh, siapa aja Pak, boleh perempuan dengan laki-laki, boleh Bapak, bongkar. Oke, pokoknya cari pasangan Ibu Bapak nih, 2 orang berarti berpasangan. Ayo pasangannya siapa, ayo. Oke. Nah, yang satu siapa yang mau jadi yang A? Bunyi boleh sebelah sini. Oke. Yang jadi A siapa, boleh sama temennya. Yang jadi B siapa? Yang A itu yang mengepalkan tangan. Oke. Yang B tugasnya
terbuka bisa atau tidak dengan cara apapun. Oke. Siap Ibu Bapak? Kita waktunya kita batasi ya 30 detik. 30 detik. Apakah bisa membuka kepala tangannya atau tidak? Oke, siap ya. 1, 2, 3, silakan dimulai. Boleh menawari sesuatu. Ayo cari cara Ibu Bapak. Oke. Masih ada waktu. Silakan. Ayo Ibu Bapak, apakah terbuka? Oke, ini ada yang terbuka Bu Tika 1. Yang belakang ada yang terbuka tidak? Belum ya? Masih belum ya? Oke, 10 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada yang terbuka kepala tangannya? Ada. Bu Tika, sama siapa lagi? Ada yang terbuka lagi yang lain? Tidak. Oke, coba dulu mau tanya dulu Bu Tika, kenapa kepala tangannya bisa terbuka oleh Pak Isep? Ada yang Apa yang dilakukan? Apakah membujuk ataukah dia melakukan paksaan? Oke, ada paksaan dari Pak Isep ya sehingga terbuka. Oke, yang lain, Ibu Bapak kenapa masih tidak terbuka? Alasannya apa? Oh, buka cuma jari 2, berarti belum semuanya ya. Kira-kira kenapa tidak terbuka? Susah. Berarti ada pertahanan dari Bu Inanya ya. Oke, yang lainnya kenapa tidak mau membuka adegan? Gak ada yang suka rela gitu bukain. Oh kasihan kalau dipaksa. Oke. Nah, kalau takut sampai ngomong ya. Tadi betul. Berarti ada yang menggelitik ternyata tidak berpengaruh ya. Dikasih stimulus digelitik enggak. Digoda sampai tadi ketawa-ketawa juga masih belum terbuka. Nah, apa sih kaitannya dengan disiplin positif itu Bu Bapak? Nah, yang pertama bahwa tadi ada yang namanya stimulus yang diberikan ya, stimulus yang diberikan oleh yang peserta B berarti ke peserta A. Yang peserta A ketika diberikan stimulus ada yang merespon, ada juga yang tidak, yang bertahan. Berarti itu ada kontrol dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita diberi stimulus tidak selalu itu berpengaruh pada orang lain. Sama seperti disiplin positif. Ketika anak sama kita sama guru terus distimulus, tapi kadang ada anak yang meresponnya baik, seperti tadi misalnya dibukakan, ada juga yang anak bertahan dengan pendiriannya seperti itu. Nah, sama dengan disiplin, ketika semuanya itu berasal dari eksternal, bukan dari internal diri mereka, maka itu tidak akan terbangun dengan dengan sendirinya dari diri mereka, dengan keyakinan mereka, karena mereka harus butuh terus stimulus. Ketika stimulus itu misalnya dagang ngaruh ke anak, ya mendingan distimulus berapa kali pun. Nah, berarti itu tidak serta-merta muncul disiplin dari diri mereka. Beda dengan misalnya yang hadir dari internal orang tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa miskonsepsi dari teori kontrol. Yang pertama tadi, ketika memberikan stimulus atau kontrol kepada anak kepada peserta didik, ilusi guru itu mengontrol murid. Padahal murid itu bisa terkontrol atau tidak Ibu Bapak? Bisa tidak kita kontrol terus menerus? Tidak. Nah, jadi ini yang dinamakan miskonsepsi, bahwa kadang guru itu beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid kita, padahal tidak selalu, karena ada internal dari diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi yang pertanyaan pemantik di awal, apakah memberikan penghargaan itu akan berpengaruh pada siswa? Nah, terjawab di sini bahwa tidak semuanya yang positif itu akan bermanfaat. Meskipun memang di awalnya mungkin anak terbangun, tapi lama-kelamaan ada yang memang berpengaruh terus-menerus, ada juga yang tidak seperti itu. Yang selanjutnya,
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ya yang ada keluar dari kita ya, misalnya itu secara tidak sadar gitu, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal ini tidak diperbolehkan. Itu anggapan kita gitu, bahwa kita bisa nih anak ini dipaksa seperti ini, maksudnya mengarahkan ya, dalam artian mengarahkan. Tapi itu balik lagi nanti ke kebiasaan atau dari internal murid tersebut. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sama, bahwa kadang kita berpikir, oh si anak ini kita tanya terus sampai dia mengeluarkan apa yang salah dari mereka, itu bisa menguatkan karakter mereka. Ternyata ini pun tidak sepenuhnya betul gitu, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan tadi stimulus respon dan dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, ketika tadi ibu bapak memberikan stimulus dan ada juga yang merespon temannya, nah di situ kita berpikiran bahwa oh kebutuhan kita sama nih, seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam teori kontrol itu bahwa realitasnya itu kebutuhan dari setiap peserta didik itu berbeda-beda gitu. Jadi tidak dianggap sama. Kalau di stimulus itu kan dalam misalnya semuanya nih dengan dikasih stimulus yang sama. Kalau misalnya teori kontrol ini adalah kita menganggap bahwa setiap peserta didik itu berbeda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita melihat bahwa setiap peserta didik kita itu memiliki tadi karakteristik yang berbeda. Mereka bawaannya juga dari keluarga yang berbeda, itu juga latar belakangnya yang mempengaruhi. Jadi kenapa tadi ada miskonsepsi teori kontrol, bahwa kontrol yang sebenarnya itu adalah dari dalam diri orang tersebut. Seperti tadi, ibu bapak ketika bertahan dengan tidak membuka tangan, berarti itu ada kontrol dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya stimulus dari luarnya kita tidak mau dikasih stimulus apapun, kita tidak terpengaruh. Berarti itu yang ada itu adalah teori kontrol dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang kuat itu dari dalam diri kita. Jadi sama seperti ketika peserta didik nih, mereka misalnya sudah tahu bahwa mencuri itu tidak boleh. Nah, kalau mereka yakin dari dalam diri mereka sendiri, maka itu mereka sudah memiliki kontrol dari dalam dirinya. Tapi ketika ternyata dalam aplikasinya mereka masih suka ngambil punya temennya, mau itu barang kecil ya, misalnya pensil atau apapun. Nah, berarti itu mereka masih memerlukan stimulus dari luar, belum sepenuhnya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi ini yang harus kita bangun gitu, bahwa disiplin itu harus dimulai dari internal anak tersebut, keluarnya dari internal mereka. Gimana caranya? Padahal kan kalau di SD itu kita tetap saja harus memberikan stimulus tersebut gitu. Nah, dengan stimulusnya itu yang seperti apa? Yang mengajak mereka mencontohkan bahwa dalam kehidupan ini ada nilai-nilai yang baik. Apa nilai tersebut? Mencontohkan seperti itu. Jadi nantinya harapannya ke depannya dengan anak-anak memiliki keyakinan dari diri mereka sendiri, maka akan sesuai terus. Karena kalau misalnya mereka dipengaruhi dari luar, ketika pengaruh itu tidak ada, maka ya udah gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nggak diingetin sama guru udah buang sampah kan aman-aman gitu. Kalau misalnya udah ada dalam diri mereka, maka itu akan terus berlanjut mereka lakukan seperti itu. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol seperti itu. Jadi harapannya anak-anak bisa nantinya mengontrol diri mereka sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi disiplin itu bukan lagi tadi berupa aturan-aturan yang diberikan dari luar, tapi harapan kedepannya adalah munculnya kontrol diri dari diri mereka sendiri gitu. Jadi dari internal mereka sendiri, meskipun memang dalam kenyataannya pasti sulit ya ibu bapak ya untuk memunculkan itu, tapi dengan kita terus
berusaha. Insya Allah mungkin kedepannya harapan kita anak-anak punya kesadaran diri sendiri, bukan lagi harus terus-terusan diinikan oleh eksternal dari luar gitu. Nah, namun di sini budaya kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi masih di sini nih kita nih masih harus ada pengaruh dari orang lain untuk mereka menjadi patuh. Belum mereka yang muncul dari kontrol dirinya sendiri. Jadi masih dalam ini budayanya untuk kita saat ini. Nah, jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu. Jadi memang harapannya disiplin. Kenapa disiplin itu disandingkan dengan positif? Ketika disiplin doang itu kan kita masih menganggapnya ada kontrol dari luar yang harus membuat anak tersebut patuh terhadap aturan. Nah, ketika disiplin positif, maka yang diharapkan adalah tadi munculnya dari internal murid itu sendiri seperti itu. Nah, ini sama ya, bahwa memampukan peserta didik untuk memahami, mengontrol setiap perilaku, tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi PR kita bersama gitu untuk menumbuhkan ini motivasi intrinsik mereka untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang nantinya mereka memiliki kontrol diri dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Pernah dengar Ibu Bapak? Kebajikan itu apa Ibu Bapak? Kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan yang ingin kita harapkan muncul dari peserta didik kita apa? Disiplin. Oke. Tanggung jawab. Hormat. Apalagi Bu? Jujur. Oke. Banyak ya nilai-nilai patuh tadi. Oke, patuh masuk gak Ibu Bapak kira-kira? Kalau patuh berarti masih dari luar Pak sepertinya seperti itu. Jadi masih dari eksternal gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, apa hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ketika anak kita nih harapannya ke depannya sudah memiliki disiplin positif berarti dari internal diri mereka. Nah, nanti apa hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran kita di kelas? Ketika anaknya sudah memiliki disiplin positif, keterkaitannya dengan pembelajaran kita di kelas seperti apa nanti? Kira-kira pembelajarannya akan terlihat seperti apa? Aktif, oke. Menyenangkan. Terarah, menyenangkan. Kondusif, timbul minat perhatian anak dari dalam diri mereka, betul ya Pak ya, ketika tadi adanya disiplin positif dari diri mereka seperti itu. Nah, ini hubungannya. Jadi ketika disiplin positif itu terbentuk, maka nilai-nilai pelajar Pancasila pun akan muncul dari diri mereka dan terciptalah sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Karena tadi kesadaran dari setiap individu itu sudah muncul dari dirinya mereka sendiri, bukan lagi dari luar gitu, seperti itu. Jadi ini harapan dari pemerintah, harapan dari kita semua gitu. Terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman itu yang seperti apa? Terdiri dari hal apa Pak? Yang berbahaya, betul, tidak ada bullying ya. Yang nyaman itu seperti apa? Berarti bisa dari lingkungannya. Anak-anak yang ketika pembelajaran itu menyenangkan, karena kan setiap anak itu sadar bahwa saya ini di sini butuh untuk belajar. Saya ini di sekolah butuh untuk mendapatkan ilmu. Saya ini di sekolah harus saling menghargai. Nah, maka akan terciptalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan seperti itu. Nah, ini sudah ya tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, jadi tujuan kita itu adalah mencapainya nilai-nilai kebajikan
universal atau sifat-sifat yang positif tadi, seperti tanggung jawab, terus saling menghargai dan sebagainya. Nah, di sini seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika ada perbuatan pasti ada tujuannya, mau apa sih perilaku yang dikeluarkan oleh murid tersebut gitu. Nah, di sini juga Gina Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ketika mereka sudah yakin nilai-nilai kebajikan ini harus mereka lakukan, maka itu akan muncul motivasi dalam diri mereka, akan terbangun gitu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi memang tugas kita bersama membangun gitu agar anak ini memiliki nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya dari siswanya dulu, tapi kita juga sebagai individu, sebagai guru juga harus mulai nih menumbuhkan nilai-nilai kebajikan gitu. Karena ketika melalui teladan pasti anak-anak bisa lebih dicontohkan oleh gurunya, maka mereka insya Allah akan mengikuti seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiganya, kejujuran diplomatis. Yang keempatnya, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, jadi ini berdasarkan IHF Indonesian Heritage Foundation. Jadi ada 9 nilai-nilai kebajikan menurut mereka. Oke. Nah, sedangkan untuk menurut IBO Primary Years Program, sikap murid ini yang diharapkan muncul nih nilai kebajikan dari dalam diri mereka itu yang pertama empatinya, rasa ingin tahunya, keingintahuan, kreativitas dari murid kita, kerjasama, percaya diri, komitmen, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan antusias. Nah, yang mungkin tercermin juga ya dalam profil pelajar Pancasila yang saat ini di kurikulum Merdeka sedang digembor-gemborkan gitu. Tujuan dari pendidikan kita itu agar anak-anaknya memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, yang selanjutnya ada lagi dari The 7 Essential Virtues. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Ketika kontrol dirinya muncul nih, maka insya Allah yang lainnya juga muncul, rasa hormat, kebaikan, toleransi, serta keadilan seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini masih menurut The Virtues Project ya, nilai-nilai kebajikan yang lainnya sangat banyak yang diharapkan nantinya muncul dalam peserta didik kita maupun diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kita lanjut yaitu selanjutnya ke teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang pertama motivasi. Apa sih Ibu Bapak motivasi itu? Dorongan. Oke. Kalau hukuman Pak? Sanksi diberikannya ketika seseorang melakukan pelanggaran biasanya ya. Oke, satu lagi restitusi. Nah, di sebelumnya nih kita ketika RHK ada yang mengambil juga ya restitusi. Nah, apa sih restitusi itu Ibu Bapak? Keyakinan. Apa Bu Eva? Kesepakatan. Oke, kita bahas ya. Nah, yang pertama, tadi betul motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu ada yang berasal dari luar atau eksternal, ada yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Nah, di sini ada 3 buah motivasi nih. Yang pertama, motivasi itu ditujukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi itu ditujukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita refleksi Bu Bapak, dari ketiga motivasi ini, kira-kira nih peserta didik kita motivasinya itu masih lebih ke yang mana ketika mereka menjalankan suatu aturan di sekolah?
Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Satu. Ke satu. Satu atau dua biasanya. Satu atau kedua, tapi masih banyak yang ini ya. Masih mereka itu melakukan sesuatu karena mereka menghindari hukuman, takut akan hukuman. Atau yang kedua karena adanya imbalan atau adanya penghargaan. Nah, berarti ketika masih berada di tahap yang dua ini, itu berarti masih dari motivasinya masih dari eksternal gitu, masih dari luar, belum dari diri mereka sendiri. Nah, harapannya yaitu ketika sekarang peserta didik kita masih berada di kedua motivasi ini, yang eksternal ini, harapannya nanti mereka bisa berubah atau beranjak ke yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan seperti itu. Harapan kedepannya seperti itu. Jadi meskipun memang harus adanya stimulus tadi, tapi kita juga harus mencoba membangunkan atau menimbulkan motivasi intrinsik dari mereka sendiri seperti itu. Nah, ini nih yang pertama ada hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah biasanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Itu yang dinamakan hukuman atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu kan ada macam-macam ya, ada hukuman fisik, ada juga psikis, ada juga misalnya ini melalui kata-kata atau lisan. Nah, jadi hukuman itu sifatnya masih satu arah pemberiannya gitu. Jadi ketika anak ngelakuin, oh ya udah kamu dihukum seperti ini gitu, tanpa adanya kita tahu dulu misalnya alasan dibalik dia melakukan hal tersebut apa, itu yang dinamakan dengan hukuman. Jadi bersifat satu arah seperti itu. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ada juga konsekuensi ya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti misalnya kesepakatan kelas nih. Nah, misalnya kita di kelas itu membuat kesepakatan bahwa anak ketika tidak mengerjakan tugas, apa nih yang muncul dari mereka misalnya. Nah, itu adalah konsekuensi dari hal yang telah mereka lakukan. Misalnya, kalau anak terlambat datang ke sekolah, kira-kira ibu bapak konsekuensi yang tepat apa? Ketika anak-anak terlambat, konsekuensinya yang tepat apa? Yang tidak berupa hukuman untuk mereka. Kalau terlambat datang, konsekuensinya apa untuk mereka kira-kira? Yang berhubungan berarti dengan kesalahan yang mereka lakukan gitu. Nah, jadi konsekuensi itu ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu, dari gurunya maupun dari peserta didiknya. Itu dinamakan dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman ya udah kumaha guru nawe yang ngasih gitu. Ketika murid melanggar ya sudah, gimana gurunya aja mau ngasih hukuman apa. Nah, itu jadi masih satu arah. Kalau ini sudah ada diskusi dulu gitu sebelumnya untuk konsekuensi. Nah, ibu bapak nih, kira-kira dari kelima ini, yang pertama mengganti penghapus teman yang dihilangkan itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Oke. Yang keempat, mencatat 200 kali. Hukuman. Yang kelima, membersihkan meja sekolah karena tidak melakukan tugas. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, yang ini berarti yang biru ini konsekuensi, sisanya adalah hukuman. Berarti betul semua. Oke, boleh tepuk tangan bagi Bapak. Oke, berarti sudah terlihat ya perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman. Jadi konsekuensi itu biasanya berhubungan dengan pelanggaran yang mereka lakukan ya. Tadi ketika mereka menghilangkan punya temannya, berarti mereka harus mengganti sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Kalau ini kan terlambat datang disuruh berdiri di tengah lapangan, tapi sudah tidak ada ya gitu. Berarti kita sudah di tahap konsekuensi ini sekarang, sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Nah, ini penghargaan bisa jadi bentuk lain dari
hukuman. Kenapa? Penghargaan itu bisa saja bisa menjadi bentuk lain yang dari hukuman. Yang pertama, ketika diberikan penghargaan itu ada munculnya persaingan. Nah, terus menghukum bagi orang yang tidak mendapatkan gitu. Jadi karena tadi adanya persaingan, pasti kan kalau ada persaingan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, maka itu akan menjadi hukuman bagi seseorang yang tidak mendapatkannya gitu. Jadi berarti lebih ke yang kena itu psikisnya kayak seperti itu. Nah, terus bisa juga mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa tadi bila tidak mendapatkannya, dan ketergantungan dalam jangka panjang. Nah, ini yang ditakutkan ketika anak-anak terus tergantung dengan motivasi dari eksternal, ini yang ditakutkan. Jadi makanya harapannya ke depan itu adalah munculnya dari internal peserta didik. Jadi kita ingin menghindari ini gitu. Kalau misalnya terus-terusan dari eksternal anak dikejarnya gitu untuk mereka disiplin, untuk mereka melakukan segala sesuatu, jangka panjangnya takutnya seperti ini. Ada anak yang menurun malah motivasinya, ada anak yang kecewa, terus ada juga anak yang malah ketergantungan ketika mereka diberikan penghargaan baru mereka mau, misalnya seperti itu. Itu yang ditakutkan dari adanya, makanya ada yang dinamakan penghargaan itu bentuk lain dari hukuman seperti itu. Bapak ya. Nah, ini bagaimana jadi sebaiknya reaksi kita apabila murid kita melakukan kesalahan. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi sebaiknya kita gimana nih? Kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, konsekuensi tadi oke, bisa. Nah, jadi karena ada 3 pilihan sebetulnya. Kalau hukuman itu sangat dingin dari sebisa mungkin tidak dilakukan, karena kan tadi bahwa hukuman itu adalah sepihak, hanya dari gurunya saja. Kalau konsekuensi kan ada diskusi antara keduanya, antara guru dan peserta didik. Nah, yang ketiga itu kan ada yang namanya restitusi. Nah, inilah yang ketiga, harapan kedepannya yang kita lakukan ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan gitu. Apa sih proses restitusi itu? Proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi guru di sini mengajak muridnya untuk berefleksi, kesalahan yang kamu lakukan itu apa, terus apa nilai kebajikan yang sudah kamu langgar gitu. Di situ jadi kita mengajak dulu mereka nih, apa sih, terus kita juga bisa melihat sebenarnya kebutuhan mereka itu apa sampai dengan mereka melakukan kesalahan tersebut. Misalnya kejadiannya waktu ada anak yang minta uang ke temennya. Ternyata ketika saya ajak anak tersebut untuk berdialog di restitusi ini, ketika anak belajar diajak untuk merefleksikan apa yang dia lakukan, dia menyadari bahwa dia itu sudah melanggar nilai. Pertama itu dia melanggar kejujuran. Terus keduanya dia juga sudah berarti mengambil hak orang lain di situ. Nah, ternyata di balik itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari diri dia, yaitu kasih sayang dari orang tuanya. Jadi setiap kejadian, setiap perilaku yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh peserta didik kita itu pasti ada latar belakangnya. Jadi inilah tugas kita, melakukan restitusi. Jadi kita mencari nih, refleksikan dulu tindakan yang mereka lakukan untuk memperbaiki diri sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih menghargai dirinya sendiri. Jadi harapannya itu, jadi bukan lagi kita memberikan hukuman, bukan lagi kita memberikan konsekuensi, tapi diawali dengan ini dulu. Jadi kita ada dulu mencari tahu alasan-alasan dibalik semua perilaku yang dia munculkan atau pelanggaran yang dia lakukan seperti itu. Kesalahan yang telah mereka lakukan kita cari tahu, terus kita gali juga dari mereka sendiri, kira-kira kalau kalian seperti itu bagaimana cara memperbaiki ke depannya seperti itu. Nah, di sini bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, apalagi ketika misalnya kesalahannya itu berhubungan dengan orang lain, misalnya ya, dia sampai bisa menyakiti orang lain, dia sampai misalnya tadi mengambil hak orang lain, maka di sini untuk memperbaiki hubungan. Nah, terus adalah tawaran, bukan
paksaan. Kalau tadi kan hukuman berarti masuknya paksaan ya, karena dari satu arah. Nah, jadi ini berupa tawaran. Makanya di situ kita ada membangun percakapan dengan peserta didik seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi berefleksi. Jadi anak itu kita ajak untuk melihat ke dalam dirinya gitu, apa yang mereka sudah lakukan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, jadi tadi bahwa ternyata ketika anak melakukan seperti ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dirinya, mau itu kasih sayangnya, mungkin ada kesenangan dan sebagainya. Kemudian untuk restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan memuaskan, berfokus pada solusi, mengembangkan murid yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya seperti itu. Jadi harapan kita ke depannya ketika anak melakukan kesalahan adalah dengan melakukan restitusi gitu. Kita belajar dulu untuk memahami kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Apa kebutuhan dia di balik hal itu yang muncul dari dirinya seperti itu. Nah, di sini ada antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini di hukuman itu dikatakan sebagai identitas gagal. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu masuknya ke dalam identitas sukses. Kenapa seperti itu? Nah, di sini untuk hukuman itu korban memang mendapatkan keadilan, namun ada murid atau anak yang akan tersakiti. Jadi dampaknya seperti itu. Sedangkan di sini konsekuensi korban bisa saja diabaikan, tapi murid akan dibuat tidak nyaman, terus memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Nah, kalau misalnya hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi tadi kalau hukuman itu dampaknya itu dampak panjang ya, karena di sini sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kan ada yang muridnya diberi hukuman atau tinggal dijalanin doang, nanti juga ini lagi. Nah, jadi itu sistem itu tidak akan berjalan ketika muridnya tidak takut. Sedangkan ketika restitusi, korban akan mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan karena tadi dari proses dia berdialog dengan kita. Jadi di sini muridnya akan mendapatkan penguatan dari kita bahwa apa yang kamu lakukan, setiap orang bisa membuat kesalahan. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita akan terus melakukan hal tersebut atau kita akan memperbaikinya, dan seperti apa caranya seperti itu. Terus murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dia lakukan. Jadi di sini terlihat bahwa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang lainnya nanti ada lagi ya Ibu Bapak lebih jelasnya lagi apa sih kenapa hukuman itu menjadikan identitas gagal bagi seorang anak, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu identitasnya akan sukses. Karena di sini adanya ketika merefleksi, terus adanya di konsekuensi juga tidak hanya satu arah. Nah, jadi kan di situ ada proses anak melakukan sesuatu atau memperbaiki perilaku yang telah dia lakukan atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, terus di sini tadi kan penghargaan itu dapat dapat berupa hukuman ya, menjadi hukuman juga. Nah, namun di sini ada juga contoh pengakuan atau apresiasi terhadap kebajikan. Jadi kita juga sebetulnya memberi pujian, apresiasi itu diperbolehkan. Nah, jadi kayak seperti ini nih, kita mengangkat nilai kebajikan apa yang mereka lakukan, ini dapat menguatkan mereka. Misalnya kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita bisa menguatkan nilai-nilai kebajikan yang murid lakukan, lebih kepada tadi kepedulian mereka, rasa tanggung jawab mereka. Nah, ini akan meningkatkan motivasi internal dari diri peserta didik seperti itu. Jadi apresiasi seperti apa, penghargaan seperti apa sih yang tidak diperbolehkan? Kalau menurut saya sendiri itu penghargaan yang biasanya berupa benda. Jadi anak saya dikasih, kalau kamu ini nanti dikasih uang gitu. Nah, jadi kita hindari sedikit-sedikit untuk hal-hal seperti itu. Kita lebih angkat mereka ketika mereka melakukan hal kecil tapi berdampak bagi mereka. Seperti tadi, oh kamu bagus sudah mengerjakan tugas, kamu telah bertanggung jawab terhadap tugasmu. Jadi lebih kepada seperti itu. Nah, mungkin Ibu Bapak itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi hukuman, konsekuensi
konsekuensi, restitusi, dan juga disiplin positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Konsentrasi. Dimulai. Pagi. Pagi tepuk berapa kali? Siang. Malam. Siang pagi. 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 Siang. 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 Malam. Masih ada. Lagi ya, siap ya. Konsentrasi. Dimulai. Pagi. Siang. Malam. Terakhir, siap. Konsentrasi. Dimulai. Siang. 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 Malam. Oke, waktu tepuk tangan buat semuanya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sama seperti kalau sebelumnya kalian tahu itu ada peraturan kelas ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, coba ibu mau tanya dulu. Seperti apa kelas yang kalian inginkan? Kelasnya inginnya seperti apa? Bersih, rapi, terus apa? Disiplin katanya. Apa lagi? Sopan. Siapa lagi? Apa? Santun. Ada lagi? Selalu tersenyum ya, bisa kayak apa? Ramah, tidak ada bullying. Nah, itu kelas yang kalian harapkan. Berarti kalau kelasnya ingin jadi nyaman, ingin bersih, ingin tidak ada yang berbicara kasar, berarti harus gimana kalian ya? Dijaga apanya yang dijaga? Ya, berbicaranya harus dijaga. Terus apa lagi? Kelasnya dijaga kayak gimana? Dengan dibersihkan, terus harus dirapikan. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan di sini peraturan yang ingin ada di kelas menurut kalian. Misal, tidak boleh berbicara kasar atau apalagi terserah seorang, tulis 1. Bisa? Oke, silakan tuliskan ya. Misalnya tidak boleh bertengkar. Nah, itu terserah kalian. Gak apa-apa kalau sama. Yang penting kita kerjasama, tapi kalau sama gak apa-apa. Ya. Boleh larangan, boleh berupa perintah, boleh. Mau larangan boleh. Loh, mulai ditulisin yang udah ada kertasnya. Boleh. Tuh, tulisin. Ya. Ayo. Madepnya gini ya, gak usah dinamain. Ya gini, karena nanti ditempel, kita tempel di sini. Pokoknya terserah kamu. Ya kelasnya tadi harus nyaman, berarti harus gimana aturannya? Apa? Tempelin. Namain gak usah dinamain. Satu aja. Seorang satu nulisnya. Sudah? Tidak usah dikasih nama. Iya. Soalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara kasar, harus sopan. Sudah? Iya, satu aja. Seorang satu. Sudah ada kelompoknya, udah semua?
Oke, coba dari sini dulu dibacain. Dari Samira apa? Tidak boleh bullying. Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, terus tidak boleh bully sama. Tidak boleh berbicara kasar. Oke, tidak boleh bertengkar di dalam kelas. Oke, kelompoknya ini. Tidak boleh jalan-jalan di kelas atau main-main berarti ya. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh bicara kasar. Terus sama. Didit. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Oke, Al-Aisan apa? Apa sama teh? Tidak boleh berbicara kasar. Oke, kelompok lain ada yang udah? Ini udah semua belum? Ini udah semua? Ada yang belum? Ini udah semua? Nah, siapa apa Alika Akila? Tidak boleh berisik. Terus? Sama buang sampah sembarangan. Apa? Itu? Tidak boleh bully. Kamu tidak keluar kelas. Kamu sama. Oke, yang belakang. Kelompok itu apa? Yang keras suaranya. Jangan pilih-pilih teman. Oke, terus jangan bully. Terus sama. Oke. Apa? Disiplin. Apa? Aku pengen kelas yang bersih. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, kelompok ini. Tidak boleh bicara kasar. Tidak boleh bahasa kasar sama. Oke. Bersikap sopan santun. Tidak buang sampah sembarangan. Oke, sama. Apa? Tidak boleh eleng main-main di kelas. Oke, kita tulisin ya. Tadi ada yang tidak boleh apa? Oke, tidak boleh berbicara kasar. Terus apa lagi? Oke, seorang siapa yang kunci? Tidak boleh ada bullying ya. Apa Didit? Tidak boleh mengambil barang orang lain. Apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan.
menjadi kata yang positif. Kalau tidak boleh berbicara kasar, berarti berbicaranya harus gimana? Baik. Nah, berarti yang pertama berbicara harus harus sopan ya, berbicaranya yang sopan. Oke, yang kedua tidak boleh ada bully, berarti harus gimana? Apa? Harus saling apa? Menghargai. Oke, terus yang ketiga tidak boleh mengambil barang orang lain. Berarti harusnya gimana? Ketika meminjam berarti harus apa dulu? Izin dulu ya. Oke. Izin ketika meminjam barang teman ya. Yang keempat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti harusnya gimana? Buang sampah pada tempatnya. Ada tempatnya. Oke, sekarang yang kelima, tidak boleh bertengkar. Berarti harus gimana? Saling menyadari dengan sesama teman ya, saling menyayangi sesama teman. Mau itu perempuan mau laki-laki ya, sayang itu bukan berarti cinta, tapi sayang itu dengan sesama teman. Oke, lanjut lagi. Tidak keluar kelas saat belajar, tapi harusnya gimana? Harusnya gimana berarti? Mengikuti pelajarannya dengan apa? Dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, yang ketujuh, tidak berisik. Berarti harus gimana kalau tidak berisik? Apa harus diam ketika belajar? Iya, berarti harus gimana? Apa? Mendengarkan. Oke, terus apa lagi? Mendengarkan ketika apa? Ketika apa? Ketika guru atau temannya sedang menjelaskan ya, ketika presentasi harus mendengarkan, sedang menjelaskan. Oke, yang ke-8, tidak main-main di kelas. Berarti harus gimana? Harus apa? Harus disiplin, harus patuh. Harus patuh dan disiplin. Oke, ke-9, disiplin. Disiplin itu dalam hal apa aja kalau di sekolah? Baju, betul. Bajunya harus rapi. Terus apa lagi? Pakai sepatu. Terus apa lagi? Rambutnya betul. Untuk laki-laki tidak panjang ya. Terus apa lagi? Pakai topi ketika sedang upacara. Oke, disiplin waktu. Kalau disiplin waktu gimana? Apa? Ya, atau datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Ada lagi disiplin selain waktu, selain tadi pakai apa? Pakaiannya harus rapi ya. Pakaian selalu rapi. Ada lagi nggak? Ya udah ya. Nah, jadi dari yang tadinya ada kata tidak dirubah menjadi yang positif. Jadi ada berapa di sini? Ada 10. Nah, sekarang kita lihat dari yang 10 ini nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Nilai kebajikan itu nilai yang baiknya apa? Misal berbicara harus sopan, berarti nilai kebaikannya apa? Sopan dan apa? Sopan dan santun.
Sampah itu tanggung jawab siapa? Nah, kalian masing-masing. Berarti di sini ada nilai tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Yang keempat, saling menyayangi sesama teman. Berarti nilainya apa di situ? Apa? Saling apa? Menyayangi. Oke, yang kelima, mengikuti pelajaran dengan tertib. Berarti nilainya apa? Apa? Disiplin. Tertib itu termasuk disiplin ya. Oke, mendengarkan ketika guru atau teman sedang menjelaskan. Menghargai itu udah ada di sini ya. Oke, harus patuh dan disiplin masuknya. Sama disiplin, datang tepat waktu. Disiplin, pakaian selalu rapi. Nah, berarti di sini ada 5 nilai yang harus kalian patuhi. Yang pertama apa? Sopan dan santun. Yang keduanya? Menghargai. Yang ketiganya? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu terhadap apa? Tadi sampah. Terhadap tugas juga harus tanggung jawab ya. Terus saling menyayangi dengan siapa? Sama teman. Dengan siapa lagi? Saudara, dengan orang tua, dengan adik ya. Kalau di sekolah dengan siapa lagi? Guru, dengan adik kelas, kakak kelas ya. Oke, terus disiplinnya tadi dalam hal apa aja? Datangnya tepat waktu, pakaiannya harus selalu rapi. Terus apa lagi? Rambutnya. Oke, terus apa lagi? Memakai atribut yang rapi. Oke, nah jadi dari nilai-nilai ini kita sepakati keyakinan kelas kita apa? Oke, boleh dilihat dulu videonya ini enggak? Masih jalan nggak Alika? Lihat video. Masih. Oke, nah jadi sekarang kita sepakati keyakinan kelas itu berarti yang harus kalian lakukan selama kapan? Selama di kelas 5, selama 1 tahun ke depan. Oke, berarti yang pertama keyakinan kelasnya itu sesuai dengan ini harus selalu apa? Yang pertama apa dulu? Oke, harus selalu sopan dan santun kepada siapa? Kepada guru aja atau kepada siapa? Nah, kepada semua orang ya. Yang kedua apa?
sopan.